Odise obrolan, diskusi kepemiluan, agar esok lebih baik, langkah kita lebih apik. Odi suara jadi saksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, selamat datang di podcast KPU Kabupaten Sragen yang perdana, ODCKP, obrolan dan diskusi seputar kepemiluan. Pada podcast kali ini bersama saya, Ajeng, akan mengulik lebih jauh terkait PDPB, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Sebagai narasumber yaitu Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Bapak MH Isnaini. Ya. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat Mbak Ajeng. Alhamdulillah. Nah, langsung saja nih Pak, kita memulai pembahasan terkait PDPB. Nah, PDPB itu apa ya Pak? Dan selanjutnya apa urgensinya dilaksanakan PDPB bagi teman pemilih dan juga bagi KPU? Ya, terima kasih Mbak Ajeng. Tentu PDPB ini adalah salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sragen pasca tahapan pemilu. Jadi PDPB ini adalah kegiatan untuk memperbarui data pemilih berdasarkan DPT terakhir, Mbak. Data pemilihan dan pemilihan terakhir ya. Berarti di 2024 yang tentunya yang telah disinkronkan dengan data kependudukan secara nasional, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian urgensi dari PDPB itu apa? Tentu PDPB ini adalah untuk memastikan data pemilih untuk pemilu selanjutnya itu berkualitas, kemudian akurat, kemudian mutakhir dan akuntabilitas juga, Mbak. Sehingga PDPB ini penting sekali untuk dilakukan karena sekali lagi untuk menjamin hak pilih warga negara Indonesia khususnya masyarakat Sragen. Oh begitu, Ya. Menarik sekali memang. Nah, untuk pemilih sendiri nih Pak, berarti kan tidak hanya ada satu jenis pemilih, betul ya Pak ya? Itu ada berapa Pak? Atau bisa dijelaskan lebih lanjut lagi? Oke Mbak Ajeng, jadi untuk PDPB ini tentunya sasaran kita yang pertama adalah pemilih pemula Mbak Ajeng. Nah pemilih pemula itu yang mereka yang berumur 17 tahun ya, umur 17 tahun. Kemudian yang kedua adalah pemilih TMS. Nah pemilih TMS itu ada yang pemilih yang meninggal dunia, pemilih yang alih status dari sipil menjadi Polri dan TNI. Karena kan Polri dan TNI tidak bisa memilih kan. Kemudian yang ketiga adalah Polri TNI menjadi sipil pemilih baru. Nah, tentunya dari beberapa kriteria ini itu butuh keterlibatan aktif juga dari masyarakat untuk melaporkan. Itu Mbak Ajeng. Oh, nah ini teman-teman pemilih. Berarti memang sangat diperlukan ya keaktifan dari teman-teman pemilih sendiri untuk mendukung dan mensukseskan program PDPB. Nah, selanjutnya Pak, dari beberapa pemilih, kriteria pemilih yang ada tadi, apa syarat-syaratnya Pak untuk bisa mengajukan proses PDPB? Oke, untuk syarat-syarat untuk pengajuan PDPB untuk yang pertama adalah KTP ya tentunya ya. Karena KTP untuk pemilih pemula itu kan ketahuan dari KTP itu ya umur 17 tahun. Kemudian atau KK bisa dilampirkan. Untuk pemilih khususnya yang TMS tentunya keluarga nanti melampirkan akte kematian, Mbak. Akte kematian, kalau belum ada akte kematian, ada surat keterangan kematian dari desa dan kelurahan. Nah, bagi warga yang alih status menjadi Polri dan TNI, itu ada surat pengumuman diterima sebagai anggota Polri dan TNI. Begitu juga sebaliknya, Polri dan TNI yang pensiun, Mbak, harus ada surat pensiun. Seperti itu, Mbak. Baik, jadi begitu ya teman-teman pemilih, ketika teman-teman pemilih akan mengupdate data, silakan memenuhi syarat-syarat yang sudah disampaikan oleh Bapak Isnaini tadi. Nah, sebelum melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, marilah teman-teman pemilih kita simak terlebih dahulu informasi dari KPU Kabupaten Sragen berikut ini. Halo teman pemilih, selamat datang di kantor KPU Kabupaten Sragen.
dalam upaya melaksanakan keterbukaan informasi publik. KPU Kabupaten Sragen melalui PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, memberikan pelayanan atas permintaan data informasi publik untuk masyarakat secara cepat, tepat, dan efisien. Ingin tahu caranya? Marilah kita simak video ini sampai selesai. Orang perorangan, badan hukum, kelompok masyarakat dapat mengajukan permintaan informasi publik di kantor KPU Kabupaten Sragen. Akses dan kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pelayanan sudah tersedia. Semua pelayanan PPID KPU Sragen adalah gratis, tidak dipungut biaya. Pemohon informasi dapat langsung ke kantor KPU Sragen. PPID KPU Kabupaten Sragen melayani permintaan informasi publik di kantor KPU Kabupaten Sragen, atau dengan mengirim surat elektronik dan atau mengisi formulir permintaan informasi publik secara online melalui laman website PPID KPU Kabupaten Sragen. Jadi pengisian formulir bisa secara manual dan digital. Sangat mudah bukan? Petugas keamanan akan membantu mengarahkan sesuai keperluan dengan mengisi buku tamu. Untuk permintaan data informasi publik, petugas akan mengarahkan menuju ruangan PPID KPU Kabupaten Sragen. Petugas PPID siap memberikan pelayanan dengan senyum, salam, dan sapa. Petugas akan menjelaskan terkait hak pemohon atas akses informasi publik. Pemohon diminta mengisi formulir permintaan informasi publik. Petugas memberikan nomor registrasi pendaftaran setelah mengisi formulir permintaan data informasi publik. Petugas memeriksa kelengkapan permintaan data informasi publik, mengetahui rincian informasi yang diminta, dan mencatat dalam buku register permintaan informasi publik. Untuk data yang dikuasai serta sudah didokumentasikan, petugas PPID dapat memberikan data informasi publik sesuai permintaan pemohon. Petugas menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon atas permintaan data informasi publik. Pemohon sudah mendapatkan informasi publik yang diminta dapat meninggalkan ruangan PPID. Hai teman pemilih, selamat datang kembali di podcast KPU Kabupaten Sragen Audisi KP. Sebelumnya sudah kita bahas nih Pak terkait urgensi PDPB dan juga syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh teman pemilih. Nah, selanjutnya ketika syarat-syarat ini sudah dipenuhi Pak, kemana teman-teman pemilih bisa melapor atau bisa datang? Oh ya, untuk melaporkan terkait dengan administrasi kependudukan, jadi pemilih nanti bisa melaporkan langsung ke KPU Helpdesk KPU ya, Helpdesk KPU, atau langsung datang ke KPU langsung untuk melaporkan terkait dengan administrasi kependudukannya. Membawa KTP, kemudian KK, kalau ada keluarga meninggal berarti ya akte kematian atau surat keterangan kematian dan yang sejenisnya tadi. Atau juga bisa masyarakat juga aktif melaporkan Mbak Ajeng di tingkat desa atau kelurahan, tingkat kecamatan maupun di Dinas Dukcapil seperti itu. Karena itu nanti kita akan saling kolaborasi, saling kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait tersebut Mbak Ajeng. Berarti memang keaktifan teman-teman pemilih ini sangat dibutuhkan ya Pak ya? Betul. Nah, setelah banyak proses tadi Pak, memang cukup kompleks ya Pak ternyata ya Pak ya. Nah, dari KPU sendiri, apa yang sudah dilakukan nih Pak dalam pelaksanaan proses PDPB? Oke. Untuk mensukseskan PDPB, KPU Kabupaten Sragen sudah melakukan yang pertama koordinasi.
Jadi koordinasi dengan pihak-pihak terkait, instansi terkait. Koordinasi yang pertama kita sudah melakukan koordinasi dengan pihak di Dukcapil. Ya, karena terkait administrasi data kependudukan, Mbak Ajeng. Yang kedua, kita juga sudah koordinasi dengan Bawaslu. Karena PDPB ini KPU tidak bisa tidak menjalankan secara sendirian, tapi ada pengawasan agar pelaksanaan PDPB ini sesuai dengan regulasi, itu DPKPU nomor 1 tahun 2025. Kemudian kita juga koordinasi dengan pemerintah daerah juga terkait PDPB. Nah, kemudian kita juga memerlukan namanya kolaborasi. Nah, kolaborasi itu kita sudah melakukan kolaborasi dengan beberapa pihak, ya. Kemarin kita di SMK Al-Hikmah Tanon, kita sosialisasi terkait dengan pemilih pemula, Mbak, umur 17 tahun. Dan di State Madinah kita juga koordinasi terkait dengan pemilih Gen Z, karena Gen Z ini kan banyak sangat ya. Kemudian yang lainnya kita juga sudah sosialisasi baik di media sosial di KPU Kabupaten Sragen, di Instagram KPU, di YouTube, kita sudah sosialisasi. Dan kita juga meminta nih teman-teman yang dulu menjadi PPK untuk bisa membantu mensosialisasikan terkait dengan PDPB. Ini Mbak Ajeng. Wow, keren sekali nih teman-teman pemilih memang. Jadi KPU Kabupaten Sragen ini tidak hanya mengharapkan keaktifan dari teman-teman pemilih, tapi juga sudah melakukan banyak langkah-langkah ya Pak ya, termasuk diantaranya adalah komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Gitu teman-teman. Nah, untuk menutup nih Pak, podcast perdana dari KPU Kabupaten Sragen, adakah Pak himbauan yang ingin Bapak sampaikan kepada teman-teman pemilih? Ya, oke, terima kasih teman pemilih Kabupaten Sragen. Tentunya PDPB tidak akan bisa berjalan secara maksimal, tidak bisa berjalan dengan lancar, sukses kalau tidak ada keterlibatan aktif dari masyarakat. Nah, keterlibatan aktif masyarakat inilah yang akan menjadi dasar PDPB ini menjadi lancar dan sukses, Mbak. Nah, tentu kami menghimbau kepada warga masyarakat Kabupaten Sragen untuk aktif melaporkan administrasi kependudukannya, ya, di kelurahan, di kecamatan maupun dinas Dukcapil, atau juga langsung melaporkan ke KPU Kabupaten Sragen terkait data kepemilian, misalkan pemilih pemula, kemudian ada keluarga yang meninggal, kemudian ada alih status Polri, TNI menjadi sipil dan sebaliknya, atau termasuk pindah domisili. Seperti itu Mbak Ajeng. Karena keterlibatan aktif ini penting banget untuk masyarakat Kabupaten Sragen. Oleh karena itu, saya menghimbau ya untuk warga masyarakat Sragen, ayo laporkan administrasi kependudukan Bapak Ibu semuanya untuk kelancaran PDPB. Itu Mbak Ajeng. Terima kasih Mbak Ajeng. Terima kasih sekali Pak Isna ini untuk informasi-informasi yang sudah disampaikan untuk kita bersama teman pemilih. Terima kasih sudah menyimak dan juga mengikuti podcast perdana kami. Nah, sampai saat ini bisa saya sampaikan teman-teman untuk selalu terlibat aktif dan juga memberikan support kepada KPU Kabupaten Sragen dengan memberikan like dan juga men-share informasi yang ada pada podcast kali ini. Tidak lupa teman-teman untuk memfollow sosial media yang ada di KPU Kabupaten Sragen untuk memperoleh informasi-informasi yang up to date terkait kepemiluan di Sragen. Demikian teman-teman pemilih, saya dan tim yang bertugas pamit undur diri, sampai bertemu di podcast selanjutnya.